Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat, akan menerima putusan majelis hakim pada sidang vonis Rabu 15 Februari 2023. Menyandang status justice kolaborator atau penguak fakta, vonis terhadap Eliezer dalam kasus ini sangat dinanti publik. Terlebih karena 4 terdakwa lain dalam kasus ini mendapat vonis lebih berat ketimbang tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut agar hakim menjatuhkan pidana penjara 12 tahun penjara untuk Richard Eliezer. Menariknya, tuntutan yang dibacakan pada Rabu 18 Januari 2023 tersebut mengundang respon negatif publik. Sejumlah pengunjung sidang yang juga pendukung Eliezer kala itu sempat memprotes jaksa yang dinilai tidak memperhitungkan posisi Eliezer sebagai justice kolaborator. Namun demikian, status Eliezer sebagai justice kolaborator tersebut sempat dipertanyakan kuasa hukum Ferdy Sambo, Febri Diansyah. Ia menilai seorang justice kolaborator semestinya mengakui perbuatannya dan berkata jujur. Menurut dia, justice kolaborator tidak bisa hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga mengungkap keadilan bagi semua pihak. Harus terlebih dahulu mengakui perbuatannya. Kalau ada seorang GC yang justru menyangkal perbuatannya, maka tentu patut kita pertanyakan. Yang kedua, seorang GC harus jujur, tidak boleh berbohong. Kalau seorang GC bohong, maka ia justru kontribusi mengungkap keadilan itu, tapi justru merusak keadilan yang dicita-citakan oleh semua pihak. Sehingga seorang GC tidak boleh hanya menggunakan label GC tersebut untuk menyelamatkan diri sendiri. GC bukan sarana untuk menyelamatkan diri sendiri. GC adalah sarana untuk mengungkap keadilan yang lebih besar bagi semua pihak. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK justru menilai peran dan kontribusi Richard Eliezer dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir J begitu besar. Keterangan Eliezer kepada LPSK dan dalam persidangan juga dinilai konsisten untuk mengungkap kebenaran kasus yang menyedot perhatian publik selama lebih dari 6 bulan terakhir ini. Peran atau kontribusi Baradae dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh FS itu sangat besar. Jadi tapi saya tidak begitu terpengaruh oleh pernyataan pengacara dari pihak. Senada dengan LPSK, Menko Polhukam Mahfud MD berharap Eliezer mendapat vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Mahfud menyebut jika Eliezer tidak mengungkap skenario Sambo, kasus pembunuhan Yosua akan ditutup sebatas kasus tembak-menembak antar ajudan petinggi Polri. Bahkan pihak keluarga Yosua Huta Barat sebagai korban pun menyatakan hal yang sama dan berharap pada majelis hakim agar Richard Eliezer dijatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, diharapkan, saya tidak tahu Eliezer ini mungkin divonis 1 atau 2 jam ke depan ya. Tapi saya berharap dia turun dari 12. Karena begini, itu skenario awal kasus ini bahwa Eliezer menembak Joshua karena ditembak duluan lalu terjadi tembak menembak. Saya berpikir kalau tidak ada Eliezer yang kemudian merubah keterangannya menjadi keterangan yang lebih benar, kasus ini akan tertutup, akan menjadi semacam dark number ya. Kalau untuk Barada Richard Eliezer, kami berdoa dan bermohon kepada majelis hakim, berilah dia keringanan. Karena dia anak muda yang polos, dia berasal dari resimen polisi kombatan atau paramiliter, di mana di sana tidak diajarkan untuk melawan pimpinan atau melawan perintah pimpinan. Dituntut oleh jaksa dengan 12 tahun penjara, Richard Eliezer menjadi terdakwa terakhir di kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat yang akan mendengarkan vonis dari majelis hakim. Sebelumnya, Ferdy Sambo dalam drama pembunuhan Yosua telah divonis hakim dengan hukuman mati. Putri Cendrawati 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal Wibowo 13 tahun penjara.